warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas bergabungnya teman-teman di acara diseminasi tugas pupuk 2020 ini. Saya Lili Widiarti sebagai host dari SMK Negeri Kumpol, dan untuk pemateri adalah Ibu Nova Chandra Tias dari SMK Negeri 2 Sukorejo. Kemudian untuk berarti Ibu Anis Kurniawati dari SMK Negeri 1 Gempol. Untuk materi hari ini adalah pemanfaatan rumah belajar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Kepada Ibu Nova dipersilahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi mengenai pemanfaatan bahasa untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Pustekom Kemendikbud telah membuat dan mengembangkan rumah belajar sejak tahun 2011 sebagai salah satu portal pembelajaran berbasis web yang berisi layanan pembelajaran seperti kelas maya, lab maya, sumber belajar, dan lain-lain. Rumah belajar merupakan portal pembelajaran resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa diakses dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Ada dua fitur di rumah belajar, fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama dalam rumah belajar ada sumber belajar dan juga ada kelas maya atau kelas digital. Ada juga laboratorium maya dan juga fitur bank soal. Fitur pendukung meliputi peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, karya sastra dan bahasa, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan yang bermanfaat dalam pembelajaran. Layanan fitur sumber belajar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan guru di sekolah. Selain menyediakan berbagai materi pengetahuan, juga menyediakan sarana evaluasi belajar secara online. Tampilan fitur rumah belajar setelah diakses nantinya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi awalnya peserta didik akan diminta memilih jenjang sesuai dengan jenjang dia, SD, SMP, sampai SMK. Kemudian masuk sesuai dengan kelasnya dan bisa memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Kelas maya di rumah belajar merupakan sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran online atau daring antara peserta didik dan pendidik kapan saja dan di mana saja. Pada waktu tertentu yang terjadwal oleh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran virtual melalui tool komunikasi, chat, video conference, audio conference, desktop sharing, whiteboard. Strategi pembelajaran kelas digital yaitu strategi pembelajaran yang lebih bersifat konstruktif yang menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik untuk mendorong keterampilan peserta didik. Kelas maya ini merupakan sarana pembelajaran online bagi peserta didik dan pendidik belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Agar bisa membuat kelas maya atau kelas digital, sekolah Bapak Ibu harus sudah terdaftar sebagai penyelenggara.
Kemudian guru mendaftar sebagai guru dan membuat kelas maya tersebut, sedangkan siswanya nanti mendaftar sebagai siswa. Lab virtual atau lab maya merupakan software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Dengan kata lain, lab virtual merupakan bentuk tiruan dari sebuah laboratorium real yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran ataupun penelitian ilmiah guna menekankan sebuah konsep atau mendalami sebuah konsep-konsep tertentu. Fitur bank soal dikembangkan sebagai wadah bagi guru-guru untuk membuat soal dan berbagi kepada pengguna yang lain, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara online. Evaluasi hasil belajar yang tersedia pada fitur bank soal ini meliputi latihan, ulangan, dan ujian. Latihan, kumpulan soal-soal berdasarkan satu topik yang bersifat sebagai latihan beserta pembahasannya. Sedangkan ulangan, kumpulan soal-soal berdasarkan satu topik tertentu. Ujian merupakan kumpulan dari beberapa topik yang berbeda. Sedangkan fitur pendukung di rumah belajar ada 5 macam. Fitur pendukung pertama adalah peta budaya yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan guru yang ingin mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. BSE atau buku sekolah elektronik adalah inisiatif dari Kemendikbud yang bertujuan untuk menyediakan buku ajar elektronik. Buku-buku tersebut bisa diunduh dan diperbanyak oleh siapa saja secara gratis. Fitur selanjutnya adalah fitur wahana jelajah angkasa, yaitu tur virtual dengan medan turnya adalah luar angkasa yang memanfaatkan program World Wide Telescope. Kegiatan tur virtual ini dilakukan secara real time. Artinya, tampilan objek angkasa yang sedang diamati oleh pengguna adalah tampilan yang diambil pada saat yang sama. Fitur karya bahasa dan sastra di rumah belajar memberikan banyak pilihan buku cerita yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat baca anak-anak. Guru dan orang tua dapat memilih berbagai judul buku yang sesuai dengan usia mereka. Fitur ini terdiri atas 3 konten, yaitu prosa, puisi, dan referensi. Fitur terakhir adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Fitur PKB ini dikembangkan sebagai wadah bagi penyelenggara diklat untuk memberikan layanan peningkatan kualitas SDM dalam bentuk diklat secara online. Diklat secara online ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki instansi penyelenggara diklat untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Melalui diklat ini, mereka dapat membuka kelas-kelas diklat baik teknis maupun non-teknis dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Dengan sistem belajar yang dilakukan secara online, maka para pendidik dapat mengunggah materi, membuka forum diskusi, maupun membuat soal-soal sesuai dengan waktu senggang yang dimilikinya. Baiklah, itu semua adalah fitur rumah belajar yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh di masa seperti ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi-materi lain secara langsung. Tapi kalau di rumah belajar itu kan sudah all in. Jadi sudah ada semuanya masuk ke satu portal, bisa dapat banyak paket gitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih.